dalam rangka pemberian layanan bantuan hukum kepada para stakeholder di Kementerian Keuangan. Bagian bantuan hukum sendiri didukung oleh SDM yang mumpuni dan mempunyai kompetensi yang andal untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para stakeholder. Bagian advokasi 3 sendiri terdapat 23 pegawai untuk seluruhnya dengan komposisi yang mayoritas berlatar belakang pendidikan sarjana hukum. Komposisi pegawai di bagian advokasi 3 sendiri merupakan pegawai yang didominasi oleh pegawai milenial, di mana dari 23 pegawai 80% bahkan 90% merupakan pegawai milenial, karena bisa lihat untuk pegawai yang berusia di atas 40 tahun sendiri hanya ada 3. Dalam berbagai macam pelaksanaan tusi di bagian advokasi 3 terdapat beberapa perkara yang monumental yang ditangani oleh bagian advokasi 3 dan juga dengan unit-unit terkait. Salah satunya adalah penanganan perkara terkait uji material Undang-Undang Tax Amnesty atau Undang-Undang Pengampunan Pajak pada tahun 2016. Setelah beberapa kali membuka persidangan, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya memberikan putusan yang pada pokoknya menyatakan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan mempunyai kekuatan hukum yang memikat. Perkara monumental yang kedua yang pernah ditangani oleh bagian advokasi 3 terkait dengan perkara arbitrase internasional yang timbul pada tahun 2016. Arbitrase internasional ini timbul dilatar belakangi oleh adanya gugatan dari suatu perusahaan berbadan hukum India kepada pemerintah Indonesia yang menuntut ganti rugi hampir 581 juta dolar. Dasar gugatan dari INFA sendiri terdapatnya tumpang tindih izin pertambangan yang didapatkan oleh INFA pada saat melakukan transaksi pembelian perusahaan PT Sri. Alhamdulillah pada tahun 2019 sekitar bulan Februari telah terbit putusan arbitrase ini yang pada intinya memenangkan pemerintah Indonesia dan menghukum INFA, badan hukum India tersebut, untuk membayar ganti rugi kepada pemerintah sebesar 49 miliar. Dan uang ganti rugi ini telah masuk kas negara pada bulan April 2019. Sedangkan perkara domestik yang menurut bagian advokasi 3 cukup monumental adalah terkait penanganan perkara gugatan perdata terkait aset BUMN yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang cukup mengkhawatirkan pada tingkat pertama dan tingkat banding, pemerintah dikalahkan dan juga terdapat hukuman ganti rugi sebesar 80 miliar kepada penggugat, dalam hal ini Esau Octavianus. Kami tetap mengajukan upaya hukum lanjutan berupa upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan kedua putusan tersebut. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, baru-baru ini sudah terbit putusan tingkat Mahkamah Agung yang pada intinya mengalahkan penggugat. Jadi dengan adanya putusan kasasi tersebut, kampus Universitas Nusa Cendana tersebut asetnya tetap menjadi milik pemerintah. Selain terhadap perkara-perkara yang memberikan kemenangan kepada Kementerian Keuangan, kami pada saat ini juga sedang menangani salah satu perkara yang cukup sulit dan pada posisi yang tidak menguntungkan Kementerian Keuangan, yaitu gugatan terkait aset tanah MES Sriwijaya milik dari Kemendikbud. Dari mulai tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi, Kementerian Keuangan selalu dikalahkan, dan saat ini kami sedang mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dengan dasar novum atau bukti baru berupa salinan hak egendom atau sejarah riwayat tanah dimaksud yang kami baru peroleh dari Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Mudah-mudahan dengan koordinasi yang baik dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dukungan dari pimpinan, kita akan mendapatkan hasil yang menguntungkan bagi pemerintah yang akan membatalkan putusan yang mengalahkan sebelumnya. Demikian beberapa perkara monumental yang menurut kami
bisa menjadi bahan pelajaran bagi para penanganan perkara, dan masih banyak terdapat ruang perbaikan dan ruang pembelajaran bagi kami di bagian advokasi 3 untuk meningkatkan kompetensi maupun keahlian dalam hal menangani perkara.